Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan membacakan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 yang dimulai dari halaman 154, yaitu pada kitab adab tilawah Al-Quran yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, tetapi mengapa orang-orang itu tidak mengerti akan suatu kejadian? Apa-apa kebaikan yang engkau peroleh itu datangnya dari Allah, dan apa-apa bahaya yang menimpa engkau itu berasal dari dirimu sendiri. Surat An-Nisa ayat 78 dan 79. Maksudnya, mereka tidak mengerti sesuatu kejadian di mana mereka itu mengatakan apa-apa kebaikan yang engkau peroleh itu datangnya dari Allah. Kalau bukan begitu maksudnya, artinya menambahkan kata-kata di mana mereka itu mengatakan, maka adalah berlawanan dengan firman Allah Ta'ala. Katakanlah semuanya daripada Allah. Surat An-Nisa ayat 78. Atau dalam ayat yang baru tadi di atas. Dan mazhab Al-Qadariyah telah dahulu kepada pemahaman daripadanya. Bagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu ialah yang dinakorkan lagi terbalik seperti firman Allah Ta'ala, satu di sini surat An-Tin ayat 2, artinya Tursina. Dan firman Allah Ta'ala, salamun ala Ilyasin, surat At-Tofan ayat 130, artinya keselamatan untuk Ilyas. Dan ada yang mengatakan untuk Idris, karena menurut huruf tulisan Ibnu Mas'ud, salamun ala Ibrahim. Bagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu ialah berulang-ulang yang memutuskan kandungan kalimat atau kalam pada zahir, seperti firman Allah Azza wa Jalla, tidaklah diikuti oleh mereka yang menyembah sekutu-sekutu selain Allah, tiadalah mereka diikuti selain daripada persangkaan saja. Surat Yunus ayat 66. Maksudnya, tiada diikuti oleh mereka yang menyembah sekutu-sekutu melainkan persangkaan saja. Dan firman Allah Azza wa Jalla, berkata beberapa orang yang menyombongkan dari kaumnya kepada mereka yang lemah, kepada orang yang beriman daripada mereka. Surat Al-A'raf ayat 75. Maksudnya, berkata mereka yang sombong pada orang yang beriman dari orang-orang yang lemah. Bagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu ialah didahulukan dan dikemudiankan. Dan inilah menjadi tempat sangkaan bagi kesalahan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, dan jikalau tidaklah perkataan telah terdahulu dari Tuhanmu, sesungguhnya adalah hukuman itu sudah semestinya ditetapkan dan waktu yang ditetapkan. Surat Toha ayat 129. Maksudnya, jikalau tidak perkataan dari Tuhan dan waktu yang ditetapkan, niscaya sesungguhnya adalah hukuman itu sudah semestinya ditetapkan. Dan kalau tidak, niscaya ia ditegakkan seperti yang semestinya. Dan berfirman Allah Ta'ala, mereka bertanya kepada engkau, seakan-akan engkau dapat menerangkannya. Surat Al-A'raf ayat 187. Jadi mereka menanyakan engkau dari hal kiamat,
seakan-akan engkau dapat menerangkannya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, bagaimana dikeluarkan engkau oleh Tuhan dari rumah engkau dengan kebenaran. Surat Al-Anfal ayat 4 dan 5. Kalam tersebut tidak bersambung dan kembali pada firman-Nya yang lalu, yaitu ulil amsalu lillahi wa rasul. Surat Al-Anfal ayat 1, yakni katakanlah saudara, rampasan perang itu untuk punya Allah dan Rasul. Bagaimana dikeluarkan engkau oleh Tuhan dari rumah engkau dengan kebenaran. Artinya, maka jadilah segala rampasan perang itu untuk engkau, karena engkau menyetujui dengan keluar engkau. Sedang mereka itu atau golongan dari orang-orang mukmin tidak menyukai. Maka membelintanglah di antara kalam itu amal atau disuruh dengan takwa dan lainnya. Dan sebagian dari macam ini ialah firman Allah Azza wa Jalla, sehingga kamu beriman dengan Allah Tuhan yang Maha Esa, kecuali kata Ibrahim kepada ayahnya, sampai akhir ayat surat Al-Mumtahanah ayat 4. Bagian daripada yang diperoleh dengan benar itu, kata-kata mubham tidak begitu jelas, yaitu kata-kata yang digunakan di antara beberapa pengertian dari kata-katanya atau dari hurufnya. Adapun kata-kata, maka seperti sesuatu atau al-sya'in, teman, al-qorin, umat, al-ummah, nyawa, arroh, dan lain-lain sebagainya. Berfirman Allah Ta'ala membuat perumpamaan, yaitu seorang hamba sahaya kepunyaan orang lain tidak berkuasa atas sesuatu. Surat An-Nahl ayat 75. Dimaksudkan dengan sesuatu itu yaitu pembelanjaan dari apa yang diberikan rezeki kepadanya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala membuat perumpamaan, dua orang laki-laki dan seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu. Surat Al-Nahl ayat 76. Yakni serukan dengan keadilan dan kelurusan. Dan firman Allah Azza wa Jalla, kalau engkau mengikuti aku, maka janganlah ditanyakan kepadaku tentang sesuatu. Surat Al-Kahfi ayat 70. Yang dimaksudkan dengan sesuatu itu dari sifat-sifat ketuhanan, yaitu ilmu yang tidak boleh ditanyakan. Sehingga orang yang mengetahuinya memulai pada waktu yang mustahil. Dan firman Allah Azza wa Jalla, mereka lah yang diciptakan dari tiada sesuatu apa, atau mereka yang menciptakan. Surat At-Tur ayat 35. Yakni dari tanpa khalik atau pencipta, kadang-kadang meragukan bahwa itu menunjukkan kepada tidak diciptakan sesuatu, melainkan dari sesuatu. Tentang Al-Qorin atau teman, maka seperti firman Allah Ta'ala, berkata temannya atau korinnya, yang di dekatku ini telah siap sedia catatan amalannya. Diperintahkan, lemparkanlah ke dalam neraka setiap orang yang kafir. Surat Qaf ayat 23 dan 24. Yang dimaksudkan dengan Al-Qorin itu ialah malaikat yang diserahkan tugas